Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 8 tentang sistem koordinat dengan pokok bahasan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, silakan disimak penjelasannya berikut ini. Baik, di sini ada bidang kartesius dengan titik-titik koordinat dari A sampai H. Kita tentukan dulu koordinatnya, jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Baik, kita mulai, yaitu yang pertama titik A. Titik A memiliki koordinat 2,6, X-nya 2 dan Y-nya 6. Maka jarak terhadap sumbu X-nya yaitu 6 satuan di atas atau di atas sumbu X. Kemudian jarak terhadap sumbu Y yaitu 2 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian titik B koordinatnya 5,5. Artinya jarak terhadap sumbu X yaitu 5 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian titik C koordinatnya negatif 4,3. Artinya jarak terhadap sumbu X itu 3 satuan di atas sumbu X. Dan terhadap sumbu Y yaitu 4 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian titik D koordinatnya yaitu negatif 5,6. Artinya jarak terhadap sumbu X yaitu 6 satuan di atas sumbu X. Dan jarak terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ada titik E, ini koordinatnya negatif 3, negatif 3. Jarak terhadap sumbu X yaitu 3 satuan di bawah sumbu X. Jarak terhadap sumbu Y yaitu 3 satuan di kiri sumbu Y. Kemudian titik F yaitu negatif 5, negatif 6. Jarak terhadap sumbu X yaitu 6 satuan di bawah sumbu X. Dan jarak terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ada titik G yaitu 5, negatif 4. Jarak terhadap sumbu X yaitu 4 satuan di bawah sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan sebelah kanan sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu titik H. Koordinatnya yaitu 3, negatif 6. Jarak terhadap sumbu X yaitu 6 satuan di bawah sumbu X. Dan terhadap sumbu Y yaitu 3 satuan sebelah kanan sumbu Y. Baik, dari tabel ini kita bisa simpulkan yang pertama, untuk menentukan jarak terhadap sumbu X berarti kita melihat nilai Y-nya atau ordinatnya. Jadi apabila ordinatnya yaitu 6, maka jarak terhadap sumbu Y-nya itu adalah 6 satuan. Dan jika ingin menentukan jarak terhadap sumbu Y, berarti yang dilihat itu adalah nilai X-nya atau absisnya. Misal di sini koordinat titik A 2,6, maka jarak terhadap sumbu Y-nya yaitu 2 satuan. Nah, selain itu di sini kita bisa menentukan apakah posisinya di atas, di bawah, di kiri atau di kanan. Itu bisa dilihat di sini. Yang pertama, jika titiknya berada di atas sumbu X, maka nilai ordinatnya itu bernilai positif. Misalnya di sini titik A dan titik B, ini nilai ordinatnya positif, berarti dia berada di atas sumbu X. Nah, seperti ini. Titik A, titik B, titik C, ini semuanya ada di atas sumbu X karena nilai ordinatnya positif ya. A, B, C, D ini. Nah, kemudian jika nilai ordinatnya negatif, maka dia berada di bawah sumbu X. Misalnya di sini titik E, ordinatnya yaitu negatif 3, negatif 6, negatif 4, dan negatif 6. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa nilai ordinatnya negatif, berarti dia berada di bawah sumbu X. Nah, yang kedua, jika suatu titik berada di kanan sumbu Y, maka di sini nilai X atau absisnya itu adalah
positif. Ini yang ada di sebelah kanan yaitu berarti titik A, titik B, kemudian titik G dan titik H. A, B, G, H di sini memiliki AX atau absis positif yaitu 2, 5, 5 dan 3. Berarti dia berada di sebelah kanan sumbu X. Dan sebaliknya, jika nilai X-nya itu negatif, itu artinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Misalnya di sini titik C, titik D, titik E dan titik F. Di sini nilai X-nya itu negatif 4, negatif 5, negatif 3 dan negatif 5. Baik, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap. Yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua yaitu terhadap sumbu Y. Nah, di sini titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah titik-titik yang memiliki nilai ordinat yang sama. Jadi kita lihat nilai X nilai Y-nya yang sama, berarti itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Misalnya di sini kita lihat yang pertama titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B di sini memiliki nilai Y 3, positif 3 dua-duanya. Berarti dia memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua yaitu ada titik C dan titik J. Titik C yaitu negatif 3, negatif 4 dan titik G yaitu negatif 3, negatif 4. Di sini nilai Y-nya yaitu atau ordinatnya negatif 4 dan negatif 4. Kemudian titik G dan titik I. Ini titik G di atas negatif 6,6 dan titik I yaitu 6, negatif 6. Walaupun di sini nilai Y-nya berbeda, di sini positif, di sini negatif, tapi tetap itu kalau dihitung jarak sama. Apakah itu positif atau negatif? Yang penting ini angkanya sama yaitu 6. Walaupun yang G positif 6, yang ini negatif 6, itu dianggap jaraknya sama. Nah, yang kedua, titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y adalah titik-titik yang memiliki nilai X atau absis yang sama. Jadi yang memiliki nilai X sama berarti memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Misalnya di sini titik A, titik B, titik H ini memiliki absisnya itu 4, negatif 4 dan negatif 4. Ini walaupun beda tanda tapi angkanya sama berarti dianggap memiliki jarak yang sama. Kemudian titik E, titik I 6,6. Titik selanjutnya itu titik E, titik G dan titik G. Ini memiliki nilai X-nya yaitu 6, negatif 6 dan 6. Ini walaupun tanda yang berbeda, positif dan negatif, dianggap sama. Dan yang terakhir yaitu titik C dan titik J, yaitu memiliki nilai X yaitu negatif 3 dan 3. Ini berarti memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Baik, contoh selanjutnya nomor 2. Sebutkan titik-titik yang berada A sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y, kemudian sebelah atas dan sebelah bawah sumbu X. Yang pertama yang ada sebelah kanan itu artinya memiliki nilai X absisnya positif. Berarti di sini kita cari nilai X yang positif yaitu ada titik A, ada titik E, kemudian ada titik G dan ada titik I. Ini semuanya sebelah. Ini sebelah kanan, ini sumbu Y, berarti sebelah kanannya sebelah sini. Kemudian yang ada di sebelah kiri berarti memiliki nilai absisnya itu adalah negatif. Nah, di sini ini sumbu Y berarti sebelah kiri sebelah sini. Yaitu ada titik B negatif 4, kemudian G negatif 6 absisnya,
kemudian C ada negatif 3, kemudian H yaitu negatif 4. Selanjutnya itu titik yang berada di sebelah atas sumbu X memiliki nilai Y atau ordinatnya positif. Ini sumbu Y, sumbu X di sini, maka di atas itu sebelah sini. Berarti di sini ada titik A, ada titik F, ada titik B, dan ada titik G. Di mana di sini semua ordinatnya positif, yaitu 3, 2, 3, dan 6. Sedangkan yang di bawah sumbu X ini memiliki nilai Y atau ordinat yang negatif, yaitu ini sumbu X, berarti di bawah sebelah sini, yaitu ada sumbu titik C, nilai ordinatnya yaitu negatif 4, kemudian ada titik H, ini nilai ordinatnya negatif 5, ada titik J yaitu negatif 4, dan titik I yaitu negatif 6. Ini berarti semuanya di bawah sumbu X. Baik, selanjutnya contoh 3. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita cari dulu di sini dapat titik E ya. Titik E ini koordinatnya itu 6,0. Artinya jarak terhadap sumbu X-nya adalah 0 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 6 satuan ya. Jadi yang ordinat itu adalah jarak terhadap sumbu X, dan yang absis itu jarak terhadap sumbu Y. Dan di sini posisi titik E itu adalah 6,0 atau ordinatnya 6,0, artinya ada di sebelah kanan sumbu Y. Sebab kenapa di sebelah kanan? Sebab nilai X-nya atau absisnya ini positif, berarti berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, dan terletak pada sumbu X. Dia terletak pada sumbu X karena nilai ordinatnya adalah 0. Jadi posisi titik E ini berada di sebelah kanan sumbu Y dan terletak di sumbu X. Baik, hanya itu saja penjelasan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.